Pesta Rakyat HUT TNI ke-80. Periksa pasukan Prabowo ungkap bangga dengan prajurit. DPR dukung kebijakan satu peta untuk penyelesaian konflik agraria. Bayi baru lahir diduga dibuang di pinggir jalan. Halo pemirsa, senang sekali rasanya menyapa Indonesia Petang kembali hadir menemani Anda. Selain 4 informasi utama tadi, kami akan menghadirkan informasi menarik lainnya. Tentunya bersama saya Selis Regar, ini dia menyapa Indonesia Petang selengkapnya. Ya pemirsa, kita awali informasinya di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan pemeriksaan pasukan menggunakan kendaraan taktis Maung dalam upacara puncak HUT ke-80 TNI di Monas. Dalam kesempatan tersebut, Presiden didampingi Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Wakil Panglima TNI, serta para kepala staf angkatan untuk menyapa langsung ribuan prajurit yang berdiri dalam formasi upacara. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertindak sebagai inspektur upacara dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia di Monas, Jakarta. Dengan menaiki kendaraan taktis Maung, Presiden Prabowo Subianto melakukan pemeriksaan pasukan, didampingi Menteri Pertahanan Panglima TNI, Wakil Panglima TNI, serta para kepala staf angkatan. Di atas mobil Maung, Presiden Prabowo Subianto menyapa langsung ribuan prajurit yang berdiri dalam formasi hormat, serta seluruh komponen pendukung yang turut terlibat dalam upacara HUT ini. Suasana hikmat terpancar saat Presiden Prabowo menaikkan tindakan pemeriksaan pasukan di tengah deretan pasukan yang berdiri tegap, menyimbolkan kekuatan dan kesetiaan TNI kepada negara. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo berulang kali menyampaikan rasa bangga dan terima kasih kepada seluruh prajurit atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian tanpa pamrih dalam menjaga kedaulatan NKRI. Momen pemeriksaan pasukan ini menjadi simbol kedekatan antara Presiden sebagai pemimpin tertinggi Angkatan Bersenjata dengan para prajurit di seluruh tanah air yang siap mengabdi demi kejayaan bangsa dan negara. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Peringatan HUT ke-80 TNI berlangsung hikmat di Monumen Nasional Jakarta. Untuk pertama kalinya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menjadi inspektur upacara. Beragam atraksi dari prajurit TNI mulai dari demo udara hingga parade defil turut memeriahkan peringatan ini. Untuk selengkapnya pemirsa, berikut informasinya untuk Anda. Ya baik pemirsa Simpo TV, baru saja kita menyaksikan secara bersama-sama bagaimana prosesi upacara peringatan HUT TNI yang ke-80 yang tentunya digelar di kawasan Monas di Jakarta, yang dimulai tadi pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Ini berjalan secara hikmat, di mana tadi kita ketahui bahwa Presiden Prabowo Subianto ini juga turut hadir langsung menyaksikan upacara tersebut, dan kemudian juga Presiden Prabowo ini juga menjadi inspektur upacara HUT TNI ke-80 yang tentunya ini didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kemudian juga Menteri Pertahanan, kemudian Panglima TNI, Wakil Panglima TNI, dan juga Kepala Staf dari 3 matra. Kemudian untuk tamu undangan tadi kita bisa lihat secara bersama-sama, ini terdapat sejumlah Wakil Presiden yang juga turut hadir. Ini diantaranya ada Yusuf Kalla, kemudian juga ada Wakil Presiden Tri Sutrisno, kemudian juga ada Wakil Presiden Budiono, dan juga tadi kita juga melihat bahwa ada Wakil Presiden Maruf Amin yang tentunya didampingi dengan sang istri, dan juga selain Wakil Presiden yang juga turut hadir, ini juga ada Ketua DPR RI Puan Maharani, kemudian Ketua MPR RI Ahmad Muzani, dan juga menteri-menteri dari Kabinet Merah Putih juga tampak hadir menyaksikan secara langsung HUT TNI ke-80 ini.
Dan memang tahun ini perayaan HUT TNI ke-80 bisa dikatakan ini sangat spesial begitu dikarenakan memang Presiden Prabowo Subianto untuk pertama kalinya ini memimpin secara langsung upacara Hari Ulang Tahun Tentara Nasional ke-80. Dan memang kehadiran dari Presiden Prabowo Subianto ini tentunya menjadi momen bersejarah sekaligus meneguhkan komitmen pemerintah dalam memperkuat pertahanan nasional. Dan pemirsa tadi juga bisa saksikan bersama bahwa terdapat atraksi ataupun kemegahan dari parade defile dan juga atraksi demo udara dari TNI Angkatan Udara. Kemudian memang dari kita lihat juga bahwa tadi kita melihat ada pahlawan keluarga dari pahlawan nasional dan juga keluarga dari pahlawan revolusi termasuk cucu dari Jenderal Besar Sudirman yang juga tampak hadir. Ini juga disampaikan sebelumnya oleh Kapuspen TNI Maijen TNI Freddy Ardiansyah. Ini mengatakan bahwa TNI mengundang seluruh keluarga para pahlawan dan juga para pahlawan revolusi dan juga cucu besar dari Jenderal Sudirman. Ini sebagai membuktikan sebagai TNI tidak pernah melupakan jasa-jasa dari para pahlawan yang telah berjuang mempertahankan kemerdekaan bangsa. Dan dapat saya sampaikan juga pemirsa, untuk upacara HUT TNI ke-80 ini melibatkan kurang lebih 133.000 personel prajurit TNI dan juga 1.047 alutsista yang turut dipamerkan dalam upacara hari ini. Dan memang untuk alutsista sendiri ini bisa dikatakan ini tadi kita bisa melihat bahwa ada kendaraan tempur milik 3 Matra, kemudian juga ada kapal perang yang juga memang ditampilkan oleh Videotron dan juga tadi kita melihat ada meriam, kemudian juga ada kapal ataupun pesawat tempur hingga jet tempur yang memang menghiasi langit ibu kota Jakarta. Dan memang tadi salah satu momen yang paling memukau ini memang terjadi saat demo udara dari Angkatan Udara. Ini menampilkan formasi spektakuler, yakni menampilkan formasi angka 80 yang ini artinya menandai usia dari 8 dekade TNI yang terus prima, profesional dan dicintai oleh rakyat. Untuk tema kali ini memang TNI mengusung TNI Prima, TNI Rakyat untuk Indonesia. Perayaan kali ini menjadi penegasan ataupun momentum bahwa TNI akan terus hadir di tengah rakyat dan menjaga kedaulatan serta memberikan rasa aman dan juga bangga bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan tadi kita juga bisa melihat bahwa sejak pagi tadi antusiasme dari para masyarakat yang sudah memadati kawasan Monumen Nasional hingga saat ini memang terus berdatangan begitu. Ini dikarenakan ingin melihat secara langsung parade defile dan juga ingin bersama-sama merayakan peringatan dari puncak HUT TNI ke-80 di kawasan Monas, Jakarta. Dan tentunya untuk perayaan puncak HUT TNI ke-80 tahun ini bukan hanya menjadi ajang kebanggaan, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat semangat sinergi antara TNI dan juga rakyat menuju Indonesia yang lebih maju dan berdaulat. Dan dari Jakarta, Jihan Nabila dan juga juru kamera Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dalam rangka menyambut HUT ke-80 Tentara Nasional Indonesia atau TNI, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menggelar doa bersama di kawasan Monumen Nasional Jakarta Pusat pada Sabtu sore kemarin. Doa bersama dihadiri para prajurit TNI dan berbagai lintas agama. Dengan penuh hikmat, para personel TNI dari berbagai kesatuan serta lintas agama mengikuti doa bersama di Silang Monumen Nasional Jakarta Pusat pada Sabtu sore. Doa bersama ini dalam rangka menyambut HUT ke-80 Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Ada sekitar 7.000 peserta diikuti anak yatim yang mengikuti kegiatan doa bersama. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kasat Jenderal Maruli Simanjuntak, Kasal TNI Laksamana Muhammad Ali, serta Kasau Marsekal Tony Harjono mengikuti kegiatan doa bersama ini. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan, doa bersama ini dalam rangka menyambut HUT ke-80 Tentara Nasional Indonesia atau TNI. TNI juga membagikan santunan kepada anak yatim. Tadi sudah dilaksanakan doa bersama dalam rangka hari ulang tahun TNI yang ke-80. Doa bersama dilaksanakan oleh
tokoh agama dari semua agama hadir tadi, kemudian juga seluruh elemen masyarakat, kemudian juga anak yatim, sekaligus kita memberikan santunan kepada anak yatim. Kemudian setelah kegiatan doa bersama tadi ada kegiatan kirab yang dilaksanakan oleh TNI dan rakyat. HUT TNI ke-80 mengusung tema TNI Prima, TNI Rakyat Indonesia Maju. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Dalam sambutannya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke-80 untuk seluruh prajurit TNI. Presiden Prabowo juga mengajak seluruh prajurit untuk terus menjaga semangat pengabdian dan kesetiaan kepada negara dan rakyat. Dalam upacara HUT TNI ke-80 yang berlangsung hikmat di Monumen Nasional, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sambutan perdananya sebagai inspektur upacara. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Tentara Nasional Indonesia adalah anak kandung rakyat yang selalu mengabdi dan berkorban demi keselamatan bangsa. Selain itu, Prabowo menyebut TNI sebagai benteng pertahanan negara dan penjamin kedaulatan Indonesia. Prabowo juga turut mengajak seluruh prajurit untuk terus mempertahankan semangat pengabdian, disiplin, dan kesetiaan kepada rakyat. Nama pemerintah negara bangsa dan rakyat Indonesia dan atas nama pribadi saya menyampaikan ucapan selamat hari ulang tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia. Dirgahayu TNI. Saudara-saudara sekalian, marilah kita sejenak ingat sejarah perjalanan bangsa kita dan sejarah perjalanan TNI. Kita faham dan kita mengerti bahwa Tentara Nasional Indonesia lahir dari rakyat Indonesia. TNI adalah anak kandung rakyat Indonesia. TNI berasal dari rakyat. TNI timbul dan tenggelam bersama rakyat Indonesia. TNI selalu mengabdi kepada bangsa dan rakyat, dan TNI siap mengorbankan jiwa dan raganya untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, terutama para prajurit TNI yang saya banggakan, di tengah ketidakpastian lingkungan global saat ini, TNI merupakan benteng NKRI. TNI adalah tulang punggung pertahanan Indonesia yang menjadi penjamin kedaulatan kita. Bahwa TNI harus siap melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. TNI harus siap mengorbankan segala-galanya untuk keselamatan bangsa dan rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, TNI resmi memperkenalkan seragam loreng baru dengan corak digital bernama Sage Green. Keputusan penggunaan seragam ini sudah ditetapkan oleh Panglima TNI dan mulai dipakai prajurit di berbagai satuan. Seragam baru TNI dengan warna Sage Green dan corak digital mulai dipakai prajurit saat gladi bersih menjelang puncak perayaan HUT TNI sebagai pengganti PDL lama yang digunakan sebelumnya. Penggunaan seragam ini sudah mulai diterapkan secara bertahap di berbagai satuan. Kapuspen TNI Majen TNI Freddy Ardiansyah menyebut, seragam baru dipilih setelah melalui pengkajian mendalam, mulai dari fungsi tempur maupun nilai penampilan prajurit. Warna Sage Green dianggap lebih sesuai dengan vegetasi Indonesia, serta memberikan keunggulan kamuflase di lapangan. Selain itu, corak digital yang lebih kecil dibanding PDL Malvinas dinilai lebih modern.
sekaligus mendorong rasa bangga dan militansi prajurit dalam menjalankan tugas. Terkait dengan seragam TNI yang baru ini ya, sudah disampaikan oleh Wakil Panglima TNI beberapa hari yang lalu, dan sudah ada keputusan dari Bapak Panglima tentang penggunaan seragam corak baru, ya, sagi dengan warna sagi green, ya kan, seperti yang rekan-rekan media lihat di sini dan mungkin lihat di beberapa pasukan dan menggunakan, bahwa prajurit juga menggunakan ya. Setelah melalui pengkajian ya terkait dengan secara fungsi maupun secara nilai penampilan ya, performance, secara fungsi ya dari sisi tempur ya kan, bagaimana warna menyesuaikan dengan vegetasi Indonesia ya kan, pewarnaannya, kemudian bagaimana tingkat kenyamanan dalam penggunaan ya, itu maka dipilihlah corak ini ya, corak PDL TNI baru ya, dengan pola digital. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Dalam memperingati HUT TNI ke-80, TNI bersama dengan pemerintah Kota Jakarta Selatan menggelar pesta rakyat di Taman Kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pesta rakyat ini dipilih sebagai bentuk kedekatan TNI dengan masyarakat. Ratusan warga di berbagai penjuru wilayah Jakarta berantusias sambut peringatan HUT TNI dengan penuh sukacita di salah satu taman kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pesta rakyat ini dipilih sebagai bentuk kedekatan TNI dengan masyarakat. Berbagai kegiatan hiburan, pertunjukan, serta kebersamaan warga dengan prajurit TNI menjadikan suasana semakin meriah. Tidak hanya sekedar hiburan dan makan gratis, masyarakat juga bisa ikut untuk menanti hadiah door prize dan menguji keberuntungan hadiah utama 2 sepeda motor. Masyarakat berharap HUT TNI ke-80 tahun ini, TNI semakin profesional, mampu menjaga kedaulatan negara, dan tetap dekat dengan masyarakat. TNI semakin profesional. TNI sebagai penjaga kedaulatan negara, dia bisa lebih dekat dengan masyarakat, dan TNI punya peran untuk menjadikan Indonesia lebih maju. Ini masyarakat bisa antusias banyak ini karena atau karena banyak hadiahnya gitu. Saya kira kedua-duanya ya. Jadi masyarakat memang tahu malam ini ada syukuran untuk TNI, dan juga ya itu sebagai penarik buat mereka agar tetap bergembira, mereka bisa ikut adanya door prize. Ini pesta rakyat diselenggarakan dalam rangka hari ulang tahun TNI yang ke-80. Kita berkolaborasi dengan TNI, dengan Polri, dengan pemerintah kota, itu digunakan untuk mengarahkan masyarakat pada datang ke sini untuk menyaksikan acara syukuran ini. Berapa banyak sih kira-kira kalau kira-kira? Untuk door prize-nya itu sesuai dengan kupon 2.500, tapi kebanyakan banyak yang itu habis kuponnya, jadi 3.000, 4.000 itu capek karena banyak yang nggak kebagian gitu. Pesta rakyat pada HUT TNI kali ini memberikan kesan keberadaan TNI sangat dekat dengan masyarakat dalam melindungi dan memberikan rasa aman serta nyaman. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Menyapa Indonesia Petang. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Petang. Informasi kita lanjutkan, di mana setelah vakum hampir 1 tahun, ikon kuliner malam Kota Semarang di kawasan Pecinan, Warung Semawis resmi kembali dibuka pada Sabtu 4 Oktober 2025. Pembukaan Warung Semawis berlangsung meriah dan juga hangat. Dihadiri Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng, komunitas Pecinan Semarang untuk pariwisata, serta masyarakat yang memenuhi sepanjang gang warung. Kembalinya Warung Semawis tak sekedar menghadirkan kuliner khas dan hiburan budaya, tetapi juga menjadi momentum kebangkitan ekonomi rakyat dan ruang hidup baru bagi UMKM Kota Semarang.
Sebanyak 60 tenan kuliner dan pelaku usaha kecil turut meramaikan gelaran ini, menyajikan jajanan khas Semarang, kuliner Nusantara, hingga makanan Tionghoa yang menjadi ciri khas kawasan pecinan. Kebangkitan Warung Semawis sejalan dengan pesan pemerintah pusat agar daerah menciptakan kegiatan yang menggerakkan ekonomi rakyat. Tak hanya menjadi pusat kuliner, Warung Semawis juga disiapkan menjadi destinasi wisata malam terpadu yang terhubung dengan kawasan Kota Lama. Dalam sambutannya, Agustina menyampaikan rasa syukur dan antusiasme atas kembalinya kegiatan ini. Agustina juga menekankan pentingnya menjaga kawasan ini agar tetap nyaman dan berkelanjutan. Pesan saya satu, supaya kondusivitas dijaga. Yang nomor 2, kebersihan tentu dijaga. Yang ketiga, keamanan pangannya juga dijaga. Karena ini akan menjadi satu area yang bisa menumbuhkan perekonomian kita. Ini sesuai dengan amanahnya Pak Menko Perekonomian waktu itu, buatlah keramaian supaya orang berjualan, supaya orang datang sehingga uangnya berputar dan ekonomi tumbuh. Warung Semawis akan hadir setiap akhir pekan, Jumat hingga Minggu, pukul 18.00 hingga 22.00 waktu Indonesia Barat, dengan konsep penataan kawasan yang lebih rapi dan ramah pengunjung. Pemerintah Kota Semarang bersama komunitas lokal berkomitmen menjaga kebersihan, kenyamanan, dan keamanan pangan demi menciptakan pengalaman wisata yang menyenangkan. Agustina menyampaikan harapannya agar Warung Semawis menjadi penggerak ekonomi rakyat dan kebanggaan warga Kota Semarang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Untuk membantu program pemerintah dalam bidang pendidikan, Lembaga Masyarakat Kelurahan Pondok Kopi bekerja sama dengan Yayasan Nara Kreatif menggelar kegiatan belajar paket A, B, dan C secara gratis di halaman Erpetra Pesona Pondok Kopi, Durensawit, Jakarta Timur pada Sabtu pagi. Kegiatan belajar paket A, B, C ini diikuti puluhan peserta dari usia 17 tahun hingga usia 50 tahun. Pembukaan kegiatan belajar kejar paket A, B, C digelar di halaman Erpetra Pesona Pondok Kopi, Durensawit, Jakarta Timur. Kegiatan belajar paket A, B, C ini diikuti puluhan peserta dari usia 17 tahun hingga usia 50 tahun dan diberikan secara gratis untuk semua kalangan, mulai dari PPSU, sopir, buruh, hingga rumah tangga. Selain itu, kegiatan ini diadakan untuk membantu program pemerintah di bidang pendidikan dan juga untuk mendorong masyarakat agar bisa meningkatkan taraf hidup melalui pendidikan yang lebih tinggi, guna mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Hari ini kegiatan program pendidikan paket A, B, dan C yang dilaksanakan oleh pihak Nara Kreatif, tentunya bekerja sama dengan para stakeholder, salah satunya LMK yang menginisiasi, kemudian kelurahan dan juga para RW yang mensupport kegiatan. Untuk dukungan sendiri dari Kelurahan Pondok Kopi untuk kegiatan ini, Pak? Ya, dukungannya tentunya sesuai dengan tugas kami memfasilitasi, mulai koordinasi kegiatan ini. Karena kami dari tentunya kami memang terkecil di tingkat Republik Jakarta, kami memberikan fasilitas seperti ruang kelas, kemudian juga sarana dan juga prasarana belajar bagi para peserta didik di program paket. Untuk pendeknya ini para peserta tetap bersemangat, ya, selalu hadir dalam kegiatan PKBM, kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan ini. Dan jangka panjangnya tentunya setelah kegiatan ini selesai bisa bermanfaat, meningkatkan strata pendidikan, dari strata pendidikan mendapatkan pekerjaan, kemudian mendapatkan penghasilan, ya, dan juga meningkatkan taraf hidup masyarakat. Ini akan merupakan bagian daripada pelayanan untuk memberdayakan warga, dan ini adalah merupakan akses pendidikan yang tidak pernah terjadi yang tidak pernah dilakukan di Kota, dan mudah-mudahan bermanfaat karena tidak saja A tetapi ada B dan C yang ini setingkat dengan SLTP, setingkat dengan Berapa jumlah pesertanya, Pak? Peserta totalnya saat ini adalah 63, terdiri dari paket A ada 4 orang, paket A itu setingkat SLTP, paket B
B-nya itu ada 9 atau sampai 11 orang dan yang paling banyak adalah paket C yang kurang lebih sekitar 48. Berapa lama Pak pendidikannya? Nah, pendidikan ini berapa lama? Prinsipnya adalah 3 tahun bagi dimulai dari kelas 1. Tapi tidak seluruhnya ini 3 tahun. Ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Ada yang 1 tahun, 2 tahun itu bila mereka sudah memiliki ijazah. Bila sudah memiliki rapot. Bila sudah memiliki rapot sampai kelas 2, maka tinggal melanjutkan 1 tahun lagi. Jadi tidak dipukul rata dari semua, karena kita sesuai dengan pendidikan yang sudah didapat. Tidak ada sama sekali. Kita memberikan pelayanan gratis bagi warga yang ingin belajar, bagi warga yang ingin menimba ilmu yang lebih baik. Paket C. Ini gimana Bu tanggapannya untuk paket C ini? Pendidik jangan pulang ya, berapa ribu ya? Nanti dibagi kelas, Istirahat dulu aja. Jadi di mana-mana tuh biar kita terus belajar, semangat, mengejar cita-cita apa yang kita harapkan nanti ke depannya. Kalau saya mengejar paket C ini karena penyesalan saya di waktu yang lalu, karena saya tidak menyelesaikan sekolahnya, saya semangat untuk mengikuti paket C ini. Kegiatan ini pun mendapat dukungan dari pemerintah Kota Jakarta Timur dengan disediakannya tempat untuk proses kegiatan belajar dan mengajar. Untuk proses belajar sendiri dibagi menjadi 3 tahap. Paket A untuk sekolah dasar, paket B untuk sekolah menengah pertama, paket C untuk sekolah menengah atas, dan diadakan selama 3 tahun dengan waktu pertemuan 1 minggu sekali setiap hari Sabtu. Dari Jakarta, Joko Puji, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sebagai bentuk dukungan terhadap negara Palestina, Universitas Brawijaya mengibarkan bendera Palestina di seluruh penjuru kampus. Selain mengibarkan bendera Palestina, rektor dan seluruh civitas akademik juga melakukan deklarasi menolak veto Amerika yang tidak mengakui negara Palestina. Suasana lain tampak di dalam kampus Universitas Brawijaya Malang. Bendera Palestina berkibar bersanding dengan sangsaka merah putih di seluruh penjuru kampus. Tak hanya di gedung rektorat, bahkan di seluruh jalan dalam kampus juga berkibar bendera negara yang sedang dijajah Israel itu. Jumat siang, Rektor Universitas Brawijaya dan seluruh sivitas akademik juga melakukan deklarasi mendukung negara Palestina. Mereka juga menolak veto Amerika yang mengingkari adanya negara Palestina. Selain deklarasi, Universitas Brawijaya juga memberikan beasiswa bagi mahasiswa asal Palestina. Beberapa waktu lalu, Universitas Brawijaya juga mengirim tenaga medis dan bantuan obat-obatan ke Gaza, Palestina. Ya, pertama kita mendukung negara-negara yang kemarin sudah mendukung kemerdekaan Palestina. Dan kita juga menyuarakan kepada seluruh umat manusia untuk mendukung, dan termasuk juga kita menyuarakan kepada Amerika Serikat agar tidak menggunakan hak vetonya. Sehingga dengan demikian secara formal Palestina akan merdeka, diakui secara formal oleh PBB. Selain deklarasi, langkah konkretnya dari Brawijaya sendiri apa Pak? Banyak hal ya, tentu apa-apa yang kita bisa lakukan ya secara deklarasi, secara diplomasi kita lakukan, termasuk juga bantuan dan juga memberikan beasiswa kepada sebagian kecil tentu teman-teman dari Palestina. Langkah universitas ini disambut baik mahasiswa. Mereka mengaku senang kampus mereka bisa mengambil peran dalam dunia internasional. Tentu rasanya sangat senang sekali karena merupakan bentuk dukungan juga dari Universitas Brawijaya khususnya untuk Free Palestina, yang merupakan ini adalah hal baik untuk kedepannya karena sebagai bentuk kita mewadahi akan adanya kebebasan bagi Palestina. Bentuk dukungan kamu sebagai mahasiswa apa? Bentuk dukungan seperti apa sebagai mahasiswa? Baik, bentuk dukungan saya yaitu tentunya saya juga turut memasifkan terkait adanya Free Palestina ini kepada sosial media, karena dengan sosial media tersebut saya percaya bahwasannya tingkat kegencarannya ini akan sangat luas. Pengibaran bendera Palestina ini akan dilakukan hingga Palestina merdeka dari jajahan Israel. Dari Malang, Abi Abiza, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta menggelar pelatihan kerja di bidang pengelasan di halaman kantor Kelurahan Pondokopi, Durensawit, Jakarta Timur pada Jumat pagi.
Pelatihan ini diikuti 10 peserta dari masyarakat yang mempunyai KTP DKI Jakarta selama 20 hari tanpa dipungut biaya. Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta menggelar pelatihan kerja di bidang pengelasan di halaman kantor Kelurahan Pondokopi, Durensawit, Jakarta Timur. Pelatihan ini diikuti oleh 10 orang peserta dengan syarat mempunyai KTP DKI Jakarta dan diadakan selama 20 hari tanpa dipungut biaya atau gratis. Selama 20 hari peserta akan dilatih dalam bidang las. Pihak kelurahan sendiri mengapresiasi kegiatan ini dan berharap kegiatan seperti ini terus berlanjut dengan berbagai bidang pelatihan. Kegiatan ini adalah kegiatan praktek kelas ya, latihan las, yang mana ada 10 pesertanya dari warga Kelurahan Pondokopi. Kegiatan ini jalan waktunya 20 hari kerja. Pelatihan ini digelar selama 20 hari dengan berbagai teknik pengelasan dan nantinya setelah ini para peserta dapat disalurkan melalui chauffeur yang digelar Pemprov DKI Jakarta. Jadi pelatihan ini adalah pelatihan jenis modal MTU atau Mobile Training Unit dari Disnaker Transmi, yang dalam ini adalah kami dari PPKD Jakarta Timur. Pelatihan di PPKD ini dengan sistem jemput bola atau kita mendekati ke masyarakat langsung di perkelurahan, di mana pelatihan ini diputuskan untuk warga di kelurahan sekitar dengan jumlah peserta itu 10 peserta. Di sini kita melatih mereka untuk pengelasan plat tebal dengan grade 1F. Selain itu juga kita memberikan pelatihan berupa pembuatan produk atau pengelasan plat tipis dengan harapan selain mereka dapat bersaing di dunia kerja, mereka juga bisa bersaing dalam industri usaha. Peserta pengelasan ini sangat terbantu dengan kegiatan seperti ini selain mendapat pembelajaran pengelasan, juga mendapat pengalaman yang baru. Las listrik, ya basic lah, dasar. Sudah berapa lama mengikuti ini? Berjalan ke 12 hari. Nah, tujuan untuk mengikuti pelatihan ini apa? Ya, biar ada bakat lain. Tadinya nggak tahu ada. Dari awal, pelatihan kau di sini semua. Nah, dengan pelatihan ini apa tanggapan abang sebagai peserta? Bagus sih ya buat masyarakat lah. Jadi kayak masyarakat yang belum dapat kerjaan bisa bisa menyalurkan bakat yang belum diasah. Selain pelatihan ini, abang udah pernah mengikuti pelatihan apa? Kalau pelatihan saya hanya pelatihan mengemudi aja. Selama ini ngelas doang? Ya, selama ini ngelas doang. Untuk mendaftarnya ada kesulitan nggak? Untuk apa? Mendaftarnya? Enggak kok. Kena biaya? Ya. Untuk peserta yang sudah selesai mengikuti akan mendapatkan sertifikat kerja yang akan disalurkan oleh Pemprov DKI Jakarta melalui job fair. Diharapkan dengan kegiatan pelatihan seperti ini, masyarakat mendapatkan titel dan ilmu yang bermanfaat agar dapat bersaing di dunia pekerjaan. Dari Jakarta, Joko Puji, kontributor Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana Wakil Ketua DPR RI Dasko mengatakan pihaknya akan mendukung kebijakan satu peta untuk menyelesaikan berbagai persoalan konflik agraria. Menurutnya hal ini dilakukan agar tidak ada tumpang tindih antar kementerian hingga banyak kepentingan. Persoalan agraria hingga kini menjadi sebuah perihal yang melibatkan konflik di masyarakat luas. Pasalnya, beberapa kasus salah satunya tumpang tindih kebijakan antar kementerian serta banyaknya kepentingan. Oleh karena itu, dalam menyelesaikan hal tersebut, Wakil Ketua DPR, Dasko, mendukung penuh kebijakan satu peta yang menjadi usulan dari Koalisi Nasional Reforma Agraria. Selain pembentukan pansus untuk penyelesaian konflik, DPR juga akan mendorong kepada pemerintah agar dapat membentuk Badan Nasional Penyelesaian Konflik Agraria. Ya, ini teman-teman dari Koalisi Reforma Agraria ini dengan beberapa organisasi yang lalu-lalu dalam hal memperjuangkan reforma agraria itu memberikan beberapa aspirasi, terutama kasus-kasus agraria yang sudah lama yang belum terselesaikan. Nah, sehingga kemudian
selain memang DPR itu sudah membentuk pansus penyelesaian reforma agraria, DPR juga sudah sepakat kemarin bahwa kita akan sama-sama mendorong pemerintah untuk membentuk badan penyelesaian reformasi agraria. Nah, sehingga permasalahan-permasalahan yang timbul yang sekian lama itu bisa diselesaikan sesuai dengan semangat Presiden Prabowo Subianto untuk kemudian menuntaskan masalah-masalah yang terutama berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Demikian. Dalam kesempatan yang sama, Komando Koalisi Nasional Reforma Agraria, Wahida Baharudin mengapresiasi langkah DPR yang telah membentuk Pansus Penyelesaian Konflik Agraria. Dirinya berharap keluhan dari pihaknya dapat disampaikan ke Presiden Prabowo Subianto melalui DPR. Ya, kami mengapresiasi apa yang sudah dilakukan teman-teman di DPR yang kemudian ada hari ini alhamdulillah sudah terbentuk satu pansus ya, dan kami berharap memang bahwa melalui pansus ini bisa menyelesaikan hal-hal yang sangat urgent yang sekarang ini yang dihadapi teman-teman petani. Ada beberapa konflik yang kemudian juga di situ ada penyerangan secara fisik terhadap petani, kemudian ada juga kriminalisasi. Dan tadi juga ya, kita berharap bahwa karena kami tadi menyerahkan draft ke DPR, kami berharap bahwa insya Allah draft ini bisa disampaikan kepada Bapak Presiden insya Allah. Saya Wahida Baharudin Pak, Ketua Umum Solidaritas Rakyat Mandiri Indonesia sekaligus Komando Nasional Reforma Agraria. Dari Jakarta, Fahrizal Davkarisiano, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, naik 1,19% indeks masyarakat digital Indonesia ini mencapai 44,53%. Hasil ini menandakan peningkatan transformasi digital dan semakin mahirnya masyarakat Indonesia dalam menggunakan teknologi berbasis digital. Catatan ini merupakan hasil dari pengukuran Indeks Masyarakat Digital Indonesia atau IMDI tahun 2025 yang dilakukan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komdij. Ada 4 pilar atau aspek yang menjadi tolak ukur dalam survei IMDI tahun ini, yaitu infrastruktur dan ekosistem, keterampilan digital, pemberdayaan masyarakat, dan pekerjaan. Pada tahun 2025, Indeks Masyarakat Digital Indonesia mencapai 44,53%. Hasil ini mengalami kenaikan sebesar 1,19% dibanding tahun sebelumnya. Pengukuran IMDI dilakukan pada bulan Juli hingga Agustus dengan melibatkan lebih dari 18.000 responden individu dan 11.000 responden dari sektor industri dengan cakupan 38 provinsi dan 514 kabupaten dan kota. Dalam IMDI 2025, 3 provinsi yaitu DKI Jakarta, Bangka Belitung, dan Jawa Barat meraih skor tertinggi Indeks Masyarakat Digital Indonesia dengan skor di atas 50%. Sementara itu, kota dan kabupaten pemerintah Kota Bandung memimpin skor tertinggi di wilayah barat, diikuti oleh Malang dan Jakarta Barat. Wilayah tengah diisi oleh Bontang, Hulu Sungai Tengah, dan Tarakan. Sementara itu di timur ada Kabupaten Maluku Tengah, Kota Ternate, dan Kabupaten Sorong. Kenaikan data digitalisasi ini diharapkan juga dapat mendorong perekonomian masyarakat yang semakin berkembang dan kreatif. Jadi ini menjadi terlihat kita semua bahwa digitalisasi juga berpengaruh besar terhadap bagaimana kita membangun perekonomian kita dan juga kepatuhan kita terhadap rakyat di daerah. Tadi yang sudah kita lihat diluncurkan adalah IMDI atau Indeks Masyarakat Digital Indonesia 2025. Jadi teman-teman media ada 2 hal ini yang digabungkan dari satu dalam rangka pertama kebersamaan dan yang kedua efisiensi. Jadi ada dua poin pokok. Yang pertama adalah kita meluncurkan Indeks Masyarakat Digital Indonesia 2025 yang melibatkan survei dengan 18.000 responden atau individu dan 11.000 unit usaha, dan hasilnya adalah di tahun 2025 ini kita naik dari 43,34% di 2024 kita naik menjadi 44,53 pada tahun 2025. Dan Innovation Hub yang nanti kita akan menunjukkan bersama-sama, tujuannya adalah bagaimana kita bisa menaikkan indeks masyarakat digital di Indonesia di tahun 2026. Ya, sebenarnya ada 4 pilar yang diukur mencerminkan bagaimana infrastruktur, bagaimana literasi digital di masyarakat, kemudian bagaimana impact-nya pada pekerjaan, demikian juga dalam pemanfaatannya. Nah, dari hasil pengukuran ini tentunya ada pergeseran dari tahun-tahun sebelumnya, khususnya
terkait dengan siapa yang memiliki nilai tertinggi. Kurang lebih demikian. Tak hanya sektor industri, keuntungan pemerataan digitalisasi ini juga dirasakan pemerintah. Berkat adanya digitalisasi ini membuat banyak program pemerintah terbantu seperti yang dirasakan pemerintah Kota Malang. Signifikan ya. Salah satunya kemarin kami memenangkan award ya, terkait dengan PPD, Perencanaan Pembangunan Daerah. Itu yang kami ajukan di tahun 2025 ini adalah berbasis digital, yaitu PDKT SAM. Ini pendekatan dengan sistem IT dan digitalisasi untuk bisa mendeteksi terkait dengan kantong-kantong kemiskinan. Kita karena itu adalah berbasis by need, kemudian tentu juga dengan berbagai macam keinginan masyarakat Kota Malang, akhirnya tujuannya ini dengan digitalisasi itu lebih detail dan menuju titik-titik yang untuk kita beri bantuan itu lebih nyata di lapangan. Berbantuan untuk rumah tidak layak huni, kemudian juga kemarin juga terkait dengan bagaimana kita pada saat masuk penerimaan siswa baru, kita juga berbasis dengan PDKT SAM. Jadi kita jelas-jelas dengan basis digital ini membantu pemerintah Kota Malang untuk bisa merealisasikan, terutama visi misi saya, ada dasar bakti unggulan saya, kita terbantu benar. Pemerataan digitalisasi di segala sektor diharapkan dapat meningkat pada IMDI 2026 nanti. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, polisi tangkap jukir liar aniaya karyawan kedai kopi. Namun informasinya usai jeda, tetap bersama kami di Menyapa Indonesia Petang. Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Indonesia Petang. Informasi kita lanjutkan terkait peristiwa di mana 2 pekan buron seorang juru parkir akhirnya ditangkap kepolisian unit Reskrim Polsek Grogol Petamburan usai melakukan penusukan terhadap karyawan kedai kopi di Jalan Tanjung Duren Raya, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Pelaku ditangkap di persembunyiannya di kawasan Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Sementara itu pemirsa, motif aksi penusukan penganiayaan terhadap korban adalah perihal sikap yang tidak menyenangkan. Kamera pengintai CCTV ini merekam aksi keributan antara seorang juru parkir dengan seorang karyawan kedai kopi di area parkir kendaraan sepeda motor di Jalan Tanjung Duren Raya, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Akibat keributan tersebut, korban Alif Afriansyah harus dilarikan ke rumah sakit usai ditusuk sang juru parkir dengan senjata tajam di bagian tangan kirinya. Setelah sempat berpindah-pindah tempat selama 2 pekan buron, akhirnya pelaku, Bagas Waleni, dapat dibekuk kepolisian unit Reskrim Polsek Grogol Petamburan di persembunyiannya di kawasan Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Sementara itu, hasil pemeriksaan terhadap pelaku, aksi penganiayaan terhadap korban tersebut dipicu lantaran pelaku yang juga merupakan seorang residivis dengan kasus yang sama di tahun 2016 itu tersulut emosi saat istrinya yang tengah mengisi daya ponsel tiba-tiba dicabut korban di area kedai kopi, hingga pelaku yang bersamaan berada di lokasi kejadian seketika terlibat keributan dengan korban. Bermula dari istri pelaku yang cas HP dan ketika waktu mengecas HP, korban sempat mencabut cas HP tersebut hingga membuat istrinya marah-marah. Kemudian karena istrinya marah, maka dari itu pelaku langsung menyerang korban. Pelaku langsung melarikan diri, berpindah-pindah sempat ke rumah sepupunya dan omnya, dan kemarin kita berhasil menangkapnya di daerah Kebun Jeruk. Kondisi korban luka di area tangan kiri, kemudian posisinya luka sobek, ada terdapat beberapa jahitan. Untuk pelaku sendiri menggunakan pisau ya untuk alat tajam dan menganiaya korban. Jadi pelaku ini merupakan residivis ya. Sebelumnya sudah pernah ditangkap dan divonis di tahun 2016. Termasuk sama dengan kasus seperti ini, penganiayaan juga, perkelahian.
Atas perbuatannya, kini pelaku dijerat dengan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang bayi ditemukan warga dalam sebuah tas yang tergeletak di pinggir jalan raya Padukuhan Suruh, Kelurahan Karangwuni, Kapanewon Rongkop, Gunung Kidul pada Sabtu petang. Penemuan ini pemirsa menggemparkan warga karena bayi yang diperkirakan baru berusia 2 hingga 3 hari itu masih terbungkus kain dan juga lengkap dengan peralatan bayi. Seorang bayi ditemukan warga di pinggir jalan raya Padukuhan Suruh, Kelurahan Karangwuni, Kapanewon Rongkop, Gunung Kidul pada Sabtu petang. Penemuan ini menggemparkan warga setempat karena kejadiannya terjadi di lokasi yang ramai dilalui warga. Kejadian bermula saat seorang warga bernama Suratno sedang dalam perjalanan membeli nasi goreng di wilayah tersebut. Saat melintas di pinggir jalan, dirinya melihat sebuah tas yang diletakkan begitu saja di tepian jalan. Namun saat itu dirinya tidak merasa curiga dan memilih untuk melanjutkan perjalanan membeli nasi goreng. Usai membeli nasi goreng, warga tersebut kembali melintas di lokasi yang sama. Namun tas yang ia lihat tadi masih tergeletak di tempat semula. Merasa ada yang aneh, Suratno kemudian mendekat dan melihat isi tas tersebut. Terlihat ada sebuah bungkusan kain di dalamnya. Karena merasa curiga, Suratno lalu mengajak warga lain untuk memastikan isi tas yang terlihat masih bagus dan terawat. Betapa terkejutnya warga saat tas itu dibuka. Ternyata di dalamnya terdapat seorang bayi yang terbungkus kain lengkap dengan peralatan bayi. Bayi tersebut kemudian segera dilaporkan ke Polsek Rongkop. Tak berselang lama, tugas polisi datang ke lokasi dan membawa bayi tersebut ke puskesmas terdekat untuk diperiksa kondisinya. Dari hasil pemeriksaan dokter, bayi itu diperkirakan berusia 2 hingga 3 hari karena masih terdapat penjepit pada tali pusarnya. Untuk menjamin keselamatan serta proses pendataan, bayi itu kemudian dibawa ke Lembaga Kesejahteraan Sosial PPA Almarina di Padukuhan Serimpi, Kelurahan Kelor, Kapanewon, Karangmojo. Kapolsek Rongkop, AKP Sartono menjelaskan bahwa pihaknya masih menyelidiki kasus ini dan meminta masyarakat yang mengetahui informasi terkait untuk membantu proses penyelidikan. Dari warga sekitar jam 18.15 ada warga di Padukuhan Suruh, Kelurahan Karangwuni, Kapanewon Rongkop telah menemukan tangisan bayi di depan rumah Pak Sarwo. Kemudian menyampaikan ke warga yang lainnya. Terus sekitar jam 18.30 dilaporkan ke Polsek Rongkop. Selanjutnya anggota langsung menuju ke lokasi dan selanjutnya koordinasi dengan pihak dari Dinas Sosial Rongkop dan dibawa ke puskesmas. Selanjutnya dirawat di sana sementara dan sekarang berada di Yayasan Amalia di sini. Kondisi bayi pada saat ditemukan terbungkus di tas warna hitam, masih diikat. Setelah dibuka, ternyata bayi masih dalam keadaan menangis dan kondisi masih terasa sehat. Sementara itu, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan atau TKSK Rongkop, Ika Pusbandari, menyebutkan bahwa bayi tersebut akan mendapatkan perawatan dan pendampingan di LKS PPA Almarina sambil menunggu keputusan lebih lanjut dari Dinas Sosial. Pertama kali kami berkoordinasi dengan kepolisian, kemudian juga dengan pemerintah kelurahan dan juga dengan Dinas Sosial. Dari Dinas Sosial kami berkoordinasi dengan LKSA Almarina di sini dan akhirnya diserahkan di LKSA Almarina. Bayinya alhamdulillah keadaan sehat, masih ada pengikat tali pusarnya, kemudian kulitnya bersih, kemerahan, sehat juga, tangisnya juga kencang tadi, jadi tidak perlu memerlukan perawatan lebih lanjut, sehat untuk dirawat di sini. Untuk selanjutnya pengasuhan oleh LKS Almarina, nanti pemantauan dari Dinas Sosial, nanti dari Dinas Sosial sendiri akan berkoordinasi langsung dengan LKSA seperti itu. Hingga kini polisi masih berupaya melacak siapa yang telah meninggalkan bayi malang tersebut di pinggir jalan. Kejadian ini menjadi perhatian masyarakat sekaligus mengundang keprihatinan mendalam. Dari Yogyakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pihak keluarga melaporkan adanya dugaan tindak pidana kejahatan perlindungan anak dan tindak pidana perdagangan orang di balik kematian perempuan anak di bawah umur yang jasadnya ditemukan di lahan kosong di kawasan Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
Sebelum ditemukan tewas, korban yang bekerja di sebuah spa kebugaran sempat mengeluhkan adanya tekanan untuk membayar denda sebesar 50 juta rupiah jika ingin berhenti bekerja. Keluarga RTA, anak perempuan di bawah umur yang ditemukan tewas di sebuah lahan kosong di Jalan Hajah Tuti Alawiyah, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, menempuh upaya hukum terkait kematian korban. Pada Jumat malam, kakak korban melapor ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan tindak pidana kejahatan perlindungan anak dan tindak pidana perdagangan orang di balik kematian adiknya. Korban yang baru berusia 14 tahun diketahui bekerja di sebuah spa kebugaran yang berada tak jauh dari lokasi jasadnya ditemukan. Beberapa jam sebelum ditemukan tewas, korban sempat berkomunikasi dengan pelapor melalui pesan chat terkait keinginannya untuk pulang ke rumahnya di Indramayu, Jawa Barat. Namun niat korban terhalang oleh peraturan denda dari tempatnya bekerja berupa uang jaminan sebesar 50 juta rupiah lantaran masa kerjanya belum sampai setahun. Korban semakin tidak betah dan tertekan lantaran gaji yang sebelumnya sebesar 5 juta rupiah saat bekerja di Bali tiba-tiba turun drastis menjadi 1 juta rupiah saat dipindahkan ke Jakarta. Korban sendiri baru 2 bulan bekerja setelah mendapatkan informasi lowongan dari media sosial. Pihak keluarga mempertanyakan peraturan denda sebesar 50 juta rupiah dan menuntut pertanggungjawaban dari tempat korban bekerja. Semasa hidup, korban dikenal sebagai sosok yang mandiri dan kerap membantu tetangga. Terus kan adik saya kan istilahnya kan udah nggak betah lah intinya di sini tuh, mau pulang dulu tadinya. Cuma dari pihak Deltanya mungkin ngancam kalau belum 1 tahun membayar dendanya 50 juta. Iya. Terus saya kan di situ menerangkan itu peraturan dari pemerintah apa bukan, kan nggak mungkin kalau dari pemerintah kan. Terus adik saya menjawabnya ya nggak tahu tuh, dia juga pusing katanya. Kenapa jadi kayak gini gitu kan. Intinya dia udah nggak betah. Terus keduanya gak sesuai sama perjanjian di Bali lah intinya. Dia bilang ke kakaknya katanya dapat dari TikTok kerjaan awalnya tuh. Terus selama 2 bulan atau 3 bulan dia nggak pegang HP. Antara September atau Oktober baru dia ngabarin. Dia udah di Bali katanya, udah kerja. Dia baru bisa pegang HP katanya. Aku cuma nanya aja emang kerja apa deh katanya. Di spa kok katanya, dijaga di sini mah nggak bakal macem-macem katanya gitu. Sebelumnya, jasad RTA ditemukan oleh warga di sebuah lahan kosong di Jalan Hajah Tuti Alawiyah, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Kamis pagi kemarin. Sebelum ditemukan tewas, seorang saksi tempat mendengar korban berteriak. Sejauh ini belum diketahui penyebab kematian korban, namun diduga kuat akibat melompat dari lantai 5 sebuah spa tempatnya bekerja. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Dari Ketua DPR RI Puan Maharani mendukung Presiden Prabowo Subianto menerbitkan peraturan Presiden tentang tata kelola makan bergizi gratis dalam waktu dekat. Dan Puan berharap pemirsa seluruh kementerian dan lembaga terkait dapat terlibat setelah diatur dalam Perpres. Presiden Prabowo Subianto berencana akan menaikkan peraturan Presiden mengenai tata kelola pelaksanaan program makan bergizi gratis dalam waktu dekat. Pembuatan aturan soal makan bergizi gratis di tingkat peraturan Presiden ini dilakukan berdasarkan berbagai evaluasi. Menanggal hal itu, Ketua DPR Puan Maharani mendukung penuh langkah Presiden Prabowo yang akan menerbitkan Perpres. Puan mendorong seluruh kementerian dan lembaga terkait dapat terlibat setelah diatur dalam Perpres. Dirinya berharap setelah adanya Perpres, pelaksanaan program makan bergizi gratis tidak terjadi masalah lagi, khususnya di lapangan. Ya, terkait dengan MBG tentu saja karena ini kepentingannya untuk anak-anak generasi penerus bangsa. Bahkan Bapak Presiden pun sudah menyampaikan bahwa ini satu program yang sangat penting bagaimana kemudian meningkatkan gizi seluruh anak Indonesia. Namun tentu saja karena perlu dilakukan evaluasi secara total dan perlu diperbaiki. DPR RI kemarin melalui komisi sudah meminta supaya ada payung hukumnya berupa Perpres dan saya sudah mendapatkan laporannya bahwa akan segera dikeluarkan Perpres terkait payung hukum sehingga bisa melibatkan seluruh kementerian lembaga yang terkait sehingga nantinya bisa ikut membantu dan tentu saja menjaga jangan sampai kemudian proses dari penyediaan program makan bergizi ini mempunyai masalah lagi di lapangan. Jadi hal tersebut tentu saja kita harus sama-sama untuk mendorong, mendukung bagaimana perbaikan di lapangan ini bisa segera ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang terkait karena memang ini programnya sangat baik untuk anak Indonesia meningkatkan gizi, hanya memang
prosesnya dan mekanismenya harus total dievaluasi. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, dari Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menegaskan bahwa program makan bergizi gratis akan terus dijalankan meski banyak kasus terjadinya keracunan. Hal ini seiring perintah dari Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan percepatan dalam program ini. Program makan bergizi gratis akan terus dilanjutkan oleh pemerintah. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menegaskan akan terus menjalankan program ini. Dadan juga meminta kepada SPPG untuk melakukan pendekatan kepada para orang tua untuk mengembalikan kepercayaan untuk anak-anak kembali dapat menyantap makanan bergizi gratis di sekolah. Terkait dengan kegiatan MBG, saya tetap diperintahkan oleh Pak Presiden untuk melakukan percepatan karena banyak anak, banyak orang tua yang menantikan terkait kapan menerima makan bergizi gratis. Di luar perintah itu saya tetap melaksanakan kecuali nanti Pak Presiden mengeluarkan perintah lain. Terima kasih. Nah, kemudian untuk SPPG yang bermasalah, untuk sementara ini kita stop dulu ya, karena satu kan ada kejadian yang memang harus dianalisis, diinvestigasi, sehingga kita akan tahu sebetulnya apa yang terjadi di tempat tersebut. Sekaligus juga kita merupakan aspek kehati-hatian, karena ketika kita sudah melakukan kegiatan dan ada masalah, biasanya akan ada datang runtutannya ya, seperti contoh yang sudah saya contohkan di NTT ya. Jadi ada satu kejadian di NTT, satu SMP itu kita stop begitu ada kejadian, dan 10 hari kemudian ternyata di SMP itu mengalami keracunan yang bukan dari MBG. Ini salah satu aspek untuk kehati-hatian terkait dengan hal tersebut. Pihaknya juga menambahkan bagi daerah yang telah menyatakan kasus ini sebagai kejadian luar biasa untuk mengklaim biaya tersebut kepada asuransi. Dari Jakarta, Dio Malawu, Sinpo TV melaporkan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bersama Menko Bidang Pangan, Kepala MBG dan sejumlah kementerian terkait ini menggelar konferensi pers di Kementerian Kesehatan Jakarta. Dalam konferensi pers tersebut, pemirsa, pemerintah menegaskan penanggulangan kejadian luar biasa atau KLB keracunan pangan ini menjadi program prioritas MBG yang terintegrasi dari tingkat puskesmas hingga kementerian. Dalam upaya menanggulangi KLB keracunan pangan makan bergizi gratis, pemerintah melakukan standarisasi laporan dan data kasus. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan penanggulangan KLB keracunan pangan MBG akan menggunakan sistem pelaporan yang sudah terbangun di puskesmas hingga Kementerian Kesehatan. Budi menyebut setiap data kasus akan dihimpun secara harian dan mingguan dan akan dikonsolidasikan bersama Badan Gizi Nasional dan dikoordinasikan dengan Badan Komunikasi Pemerintah untuk disampaikan kepada publik. Budi menjelaskan mekanisme pelaporan ini dapat disesuaikan harian, mingguan, maupun bulanan dan bisa diumumkan secara terbuka seperti saat penanganan pandemi COVID-19 lalu. Tadi yang kita bicarakan khususnya dari pengawasan adalah kita ingin melakukan standarisasi dari laporan dan angka-angka. Tadi sudah disetujui bahwa kita akan menggunakan angka sistem laporan yang sekarang sudah terjalin untuk keracunan pangan dari Puskesmas, Dinas Kesehatan, dan Kementerian Kesehatan. Angka-angka itu setiap hari ada, setiap minggu ada, dan nanti angkanya akan dikonsolidasikan bersama antara Kemenkes dan BGN. Dan kami harapkan mungkin nanti kita akan berkoordinasi dengan Badan Komunikasi Pemerintah, kalau perlu misalnya ada update harian atau mingguan atau bulanan yang seperti dulu kita lakukan pada saat COVID, itu kita bisa lakukan. Jadi itu yang pertama, bahwa dari sisi angka-angka yang terjadi, keracunan yang terjadi, kita sudah sepakat menggunakan sistem yang ada sekarang yang sudah dibangun pelaporannya dari level puskesmas ke atas. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Menyapa Indonesia Petang.
Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Petang bersama saya Sally Sregar. Di mana Wakil Ketua DPR Dasko mengatakan pihaknya akan mendukung kebijakan satu peta untuk menyelesaikan berbagai persoalan konflik agraria. Menurutnya pemirsa, hal ini dilakukan agar tidak ada tumpang tindih antar kementerian hingga banyak kepentingan. Persoalan agraria hingga kini menjadi sebuah perihal yang melibatkan konflik di masyarakat luas. Pasalnya, beberapa kasus salah satunya tumpang tindih kebijakan antar kementerian serta banyaknya kepentingan. Oleh karena itu, dalam menyelesaikan hal tersebut, Wakil Ketua DPR, Dasko, mendukung penuh kebijakan satu peta yang menjadi usulan dari Koalisi Nasional Reforma Agraria. Selain pembentukan pansus untuk penyelesaian konflik, DPR juga akan mendorong kepada pemerintah agar dapat membentuk Badan Nasional Penyelesaian Konflik Agraria. Ya, ini teman-teman dari Koalisi Reforma Agraria ini dengan beberapa organisasi yang lalu-lalu dalam hal memperjuangkan reforma agraria itu memberikan beberapa aspirasi, terutama kasus-kasus agraria yang sudah lama yang belum terselesaikan. Nah, sehingga kemudian selain memang DPR itu sudah membentuk pansus penyelesaian reforma agraria, DPR juga sudah sepakat kemarin bahwa kita akan sama-sama mendorong pemerintah untuk membentuk badan penyelesaian reformasi agraria. Nah, sehingga permasalahan-permasalahan yang timbul yang sekian lama itu bisa diselesaikan sesuai dengan semangat Presiden Prabowo Subianto untuk kemudian menuntaskan masalah-masalah yang terutama berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Demikian. Dalam kesempatan yang sama, Komando Koalisi Nasional Reforma Agraria, Wahidah Baharudin mengapresiasi langkah DPR yang telah membentuk Pansus Penyelesaian Konflik Agraria. Dirinya berharap keluhan dari pihaknya dapat disampaikan ke Presiden Prabowo Subianto melalui DPR. Ya, kami mengapresiasi apa yang sudah dilakukan teman-teman di DPR yang kemudian ada hari ini alhamdulillah sudah terbentuk satu pansus ya, dan kami berharap memang bahwa melalui pansus ini bisa menyelesaikan hal-hal yang sangat urgent yang sekarang ini yang dihadapi teman-teman petani. Ada beberapa konflik yang kemudian juga di situ ada penyerangan secara fisik terhadap petani, kemudian ada juga kriminalisasi. Dan tadi juga kita berharap bahwa karena kami tadi menyerahkan draft ke DPR, kami berharap bahwa insya Allah draft ini bisa disampaikan kepada Bapak Presiden insya Allah. Saya Wahidah Baharudin, Pak Ketua Umum Solidaritas Rakyat Mandiri Indonesia sekaligus Komando Nasional Reforma Agraria. Dari Jakarta, Fahrizal Dafkarisiano, Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, naik 1,19% indeks masyarakat digital Indonesia ini mencapai 44,53%. Hasil ini menandakan peningkatan transformasi digital dan semakin mahirnya masyarakat Indonesia dalam menggunakan teknologi berbasis digital. Catatan ini merupakan hasil dari pengukuran Indeks Masyarakat Digital Indonesia atau IMDI tahun 2025 yang dilakukan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komdij. Ada 4 pilar atau aspek yang menjadi tolak ukur dalam survei IMDI tahun ini, yaitu infrastruktur dan ekosistem, keterampilan digital, pemberdayaan masyarakat, dan pekerjaan. Pada tahun 2025, Indeks Masyarakat Digital Indonesia mencapai 44,53%. Hasil ini mengalami kenaikan sebesar 1,19% dibanding tahun sebelumnya. Pengukuran IMDI dilakukan pada bulan Juli hingga Agustus dengan melibatkan lebih dari 18.000 responden individu dan 11.000 responden dari sektor industri dengan cakupan 38 provinsi dan 514 kabupaten dan kota. Dalam IMDI 2025, 3 provinsi yaitu DKI Jakarta, Bangka Belitung, dan Jawa Barat meraih skor tertinggi Indeks Masyarakat Digital Indonesia dengan skor di atas 50%. Sementara itu, kota dan kabupaten pemerintah Kota Bandung memimpin skor tertinggi di wilayah barat, diikuti oleh Malang dan Jakarta Barat. Wilayah tengah diisi oleh Bontang, Hulu Sungai Tengah, dan Tarakan. Sementara itu di timur ada Kabupaten Maluku Tengah, Kota Ternate, dan Kabupaten Sorong. Kenaikan data digitalisasi ini diharapkan juga dapat mendorong perekonomian masyarakat yang semakin berkembang dan kreatif. Jadi ini menjadikan kita semua bahwa digitalisasi juga berpengaruh besar terhadap bagaimana kita membangun perekonomian kita dan juga kepatuhan kita terhadap rakyat di daerah. Tadi yang sudah kita lihat diluncurkan adalah IMDI.
atau Indeks Masyarakat Digital Indonesia 2025. Di teman-teman media ada dua hal ini yang digabungkan dari satu dalam rangka pertama kebersamaan dan yang kedua efisiensi. Jadi ada dua poin pokok. Yang pertama adalah kita meluncurkan Indeks Masyarakat Digital Indonesia 2025 yang melibatkan survei dengan 18.000 responden atau individu dan 11.000 unit usaha, dan hasilnya adalah di tahun 2025 ini kita naik dari 43,34% di 2024 kita naik menjadi 44,53 pada tahun 2025. Dan Innovation Hub yang nanti kita akan lanjutkan bersama-sama, tujuannya adalah bagaimana kita bisa menaikkan indeks masyarakat digital di Indonesia di tahun 2026. Ya, sebenarnya ada 4 pilar yang diukur mencerminkan bagaimana infrastruktur, bagaimana literasi digital di masyarakat, kemudian bagaimana impact-nya pada pekerjaan, demikian juga dalam pemanfaatannya. Nah, dari hasil pengukuran ini tentunya ada pergeseran dari tahun-tahun sebelumnya, khususnya terkait dengan siapa yang memiliki nilai tertinggi, kurang lebih demikian. Tak hanya sektor industri, keuntungan pemerataan digitalisasi ini juga dirasakan pemerintah. Berkat adanya digitalisasi ini membuat banyak program pemerintah terbantu, seperti yang dirasakan pemerintah Kota Malang. Signifikan ya, salah satunya kemarin kami memenangkan award ya, terkait dengan PPD, Perencanaan Pembangunan Daerah. Itu yang kami ajukan di tahun 2025 ini adalah berbasis digital, yaitu PDKT SAM. Ini pendekatan dengan sistem IT dan digitalisasi untuk bisa mendeteksi terkait dengan kantong-kantong kemiskinan. Kita karena itu adalah berbasis BAINIT, kemudian tentu juga dengan berbagai macam keinginan masyarakat Kota Malang, akhirnya tujuannya ini dengan digitalisasi itu lebih detail dan menuju titik-titik yang untuk kita beri bantuan itu lebih nyata di lapangan. Berbantuan untuk rumah tidak layak huni, kemudian juga kemarin juga terkait dengan bagaimana kita pada saat masuk penerimaan siswa baru, kita juga berbasis dengan PDKT SAM. Jadi kita jelas-jelas dengan basis digital ini membantu pemerintah Kota Malang untuk bisa merealisasikan, terutama visi misi saya, ada dasar bakti unggulan saya, kita terbantu benar. Pemerataan digitalisasi di segala sektor diharapkan dapat meningkat pada IMDI 2026 nanti. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini melakukan pemeriksaan pasukan menggunakan kendaraan taktis Maung dalam upacara puncak HUT ke-80 TNI di Monas. Dalam kesempatan tersebut, Presiden didampingi Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Wakil Panglima TNI, serta para kepala staf angkatan untuk menyapa langsung ribuan prajurit yang berdiri dalam formasi upacara. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertindak sebagai inspektur upacara dalam peringatan hari ulang tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia di Monas, Jakarta. Dengan menaiki kendaraan taktis Maung, Presiden Prabowo Subianto melakukan pemeriksaan pasukan, didampingi Menteri Pertahanan Panglima TNI, Wakil Panglima TNI, serta para kepala staf angkatan. Di atas mobil Maung, Presiden Prabowo Subianto menyapa langsung ribuan prajurit yang berdiri dalam formasi hormat, serta seluruh komponen pendukung yang turut terlibat dalam upacara HUT ini. Suasana hikmat terpancar saat Presiden Prabowo menaikkan tindakan pemeriksaan pasukan di tengah deretan pasukan yang berdiri tegak, menyimbolkan kekuatan dan kesetiaan TNI kepada negara. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo berulang kali menyampaikan rasa bangga dan terima kasih kepada seluruh prajurit atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian tanpa pamrih dalam menjaga kedaulatan NKRI. Momen pemeriksaan pasukan ini menjadi simbol kedekatan antara Presiden sebagai pemimpin tertinggi Angkatan Bersenjata dengan para prajurit di seluruh tanah air yang siap mengabdi demi kejayaan bangsa dan negara. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Peringatan HUT ke-80 TNI berlangsung hikmat di Monumen Nasional Jakarta. Untuk pertama kalinya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menjadi inspektur upacara.
Beragam atraksi dari prajurit TNI mulai dari demo udara hingga parade defil turut memeriahkan peringatan ini. Untuk selengkapnya pemirsa, berikut informasinya untuk Anda. Ya baik pemirsa Sinpo TV, baru saja kita menyaksikan secara bersama-sama bagaimana prosesi upacara peringatan HUT TNI yang ke-80 yang tentunya digelar di kawasan Monas di Jakarta, yang dimulai tadi pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Ini berjalan secara khidmat, di mana tadi kita ketahui bahwa Presiden Prabowo Subianto ini juga turut hadir langsung menyaksikan upacara tersebut, dan kemudian juga Presiden Prabowo ini juga menjadi inspektur upacara HUT TNI ke-80 yang tentunya ini didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kemudian juga Menteri Pertahanan, kemudian Panglima TNI, Wakil Panglima TNI, dan juga Kepala Staf dari 3 Matra. Kemudian untuk tamu undangan tadi kita bisa lihat secara bersama-sama ini terdapat sejumlah Wakil Presiden yang juga turut hadir. Ini diantaranya ada Yusuf Kala, kemudian juga ada Wakil Presiden Tri Sutrisno, kemudian juga ada Wakil Presiden Budiono, dan juga tadi kita juga melihat bahwa ada Wakil Presiden Maruf Amin yang tentunya didampingi dengan sang istri, dan juga selain Wakil Presiden yang juga turut hadir, ini juga ada Ketua DPR RI Puan Maharani, kemudian Ketua MPR RI Ahmad Muzani, dan juga menteri-menteri dari Kabinet Merah Putih juga tampak hadir menyaksikan secara langsung HUT TNI ke-80 ini. Dan memang tahun ini perayaan HUT TNI ke-80 bisa dikatakan ini sangat spesial begitu, dikarenakan memang Presiden Prabowo Subianto untuk pertama kalinya ini memimpin secara langsung upacara Hari Ulang Tahun Tentara Nasional ke-80. Dan memang kehadiran dari Presiden Prabowo Subianto ini tentunya menjadi momen bersejarah sekaligus meneguhkan komitmen pemerintah dalam memperkuat pertahanan nasional. Dan pemirsa tadi juga bisa saksikan bersama bahwa terdapat atraksi ataupun kemegahan dari parade defile dan juga atraksi demo udara dari TNI Angkatan Udara. Kemudian memang dari kita lihat juga bahwa tadi kita melihat ada pahlawan, keluarga dari pahlawan nasional dan juga keluarga dari pahlawan revolusi, termasuk cucu dari Jenderal Besar Sudirman yang juga tampak hadir. Ini juga disampaikan sebelumnya oleh Kapuspen TNI Maijen TNI Freddy Ardiansyah. Ini mengatakan bahwa TNI mengundang seluruh keluarga para pahlawan dan juga para pahlawan revolusi dan juga cucu besar dari Jenderal Sudirman. Ini sebagai membuktikan sebagai TNI tidak pernah melupakan jasa-jasa dari para pahlawan yang telah berjuang mempertahankan kemerdekaan bangsa. Dan dapat saya sampaikan juga pemirsa, untuk upacara HUT TNI ke-80 ini melibatkan kurang lebih 133.000 personel prajurit TNI dan juga 1.047 alutsista yang turut dipamerkan dalam upacara hari ini. Dan memang untuk alutsista sendiri ini bisa dikatakan ini tadi kita bisa melihat bahwa ada kendaraan tempur milik 3 Matra, kemudian juga ada kapal perang yang juga memang ditampilkan oleh Videotron, dan juga tadi kita melihat ada meriam, kemudian juga ada kapal ataupun pesawat tempur hingga jet tempur yang memang menghiasi langit ibu kota Jakarta. Dan memang tadi salah satu momen yang paling memukau ini memang terjadi saat demo udara dari Angkatan Udara. Ini menampilkan formasi spektakuler, yakni menampilkan formasi angka 80 yang ini artinya menandai usia dari 8 dekade TNI yang terus prima, profesional, dan dicintai oleh rakyat. Untuk tema kali ini memang TNI mengusung TNI Prima, TNI Rakyat untuk Indonesia. Perayaan kali ini menjadi penegasan ataupun momentum bahwa TNI akan terus hadir di tengah rakyat dan menjaga kedaulatan serta memberikan rasa aman dan juga bangga bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan tadi kita juga bisa melihat bahwa sejak pagi tadi antusiasme dari para masyarakat yang sudah memadati kawasan Monumen Nasional hingga saat ini memang terus berdatangan begitu. Ini dikarenakan ingin melihat secara langsung parade defile dan juga ingin bersama-sama merayakan peringatan dari puncak HUT TNI ke-80 di kawasan Monas, Jakarta.
Dan tentunya untuk perayaan puncak HUT TNI ke-80 tahun ini bukan hanya menjadi ajang kebanggaan, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat semangat sinergi antara TNI dan juga rakyat menuju Indonesia yang lebih maju dan berdaulat. Dan dari Jakarta, Jihan Nabila dan juga juru kamera Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Dalam rangka menyambut HUT ke-80 Tentara Nasional Indonesia atau TNI, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menggelar doa bersama di kawasan Monumen Nasional Jakarta Pusat pada Sabtu sore. Doa bersama dihadiri para prajurit TNI dan berbagai lintas agama. Dengan penuh hikmat, para personel TNI dari berbagai kesatuan serta lintas agama mengikuti doa bersama di Silang Monumen Nasional Jakarta Pusat pada Sabtu sore. Doa bersama ini dalam rangka menyambut HUT ke-80 Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Ada sekitar 7.000 peserta diikuti anak yatim yang mengikuti kegiatan doa bersama. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kasat Jenderal Maruli Simanjuntak, Kasal TNI Laksamana Muhammad Ali, serta Kasau Marsekal Tony Harjono mengikuti kegiatan doa bersama ini. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan, doa bersama ini dalam rangka menyambut HUT ke-80 Tentara Nasional Indonesia atau TNI. TNI juga membagikan santunan kepada anak yatim. Tadi sudah dilaksanakan doa bersama dalam rangka hari ulang tahun TNI yang ke-80. Doa bersama dilaksanakan oleh tokoh agama dari semua agama hadir tadi, kemudian juga seluruh elemen masyarakat, kemudian juga anak yatim, sekaligus kita memberikan santunan kepada anak yatim. Kemudian setelah kegiatan doa bersama tadi ada kegiatan kirab yang dilaksanakan oleh TNI dan rakyat. HUT TNI ke-80 mengusung tema TNI Prima, TNI Rakyat, Indonesia Maju. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Dalam sambutannya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke-80 untuk seluruh prajurit TNI. Presiden Prabowo Subianto juga mengajak seluruh prajurit untuk terus menjaga semangat pengabdian dan juga kesetiaan kepada negara dan juga bangsa. Dalam upacara HUT TNI ke-80 yang berlangsung hikmat di Monumen Nasional, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sambutan perdananya sebagai inspektur upacara. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Tentara Nasional Indonesia adalah anak kandung rakyat yang selalu mengabdi dan berkorban demi keselamatan bangsa. Selain itu, Prabowo menyebut TNI sebagai benteng pertahanan negara dan penjamin kedaulatan Indonesia. Prabowo juga turut mengajak seluruh prajurit untuk terus mempertahankan semangat pengabdian, disiplin, dan kesetiaan kepada rakyat. Nama pemerintah negara bangsa dan rakyat Indonesia dan atas nama pribadi saya menyampaikan ucapan selamat hari ulang tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia. Dirgahayu TNI. Saudara-saudara sekalian, marilah kita sejenak ingat sejarah perjalanan bangsa kita dan sejarah perjalanan TNI. Kita faham dan kita mengerti bahwa Tentara Nasional Indonesia lahir dari rakyat Indonesia. TNI adalah anak kandung rakyat Indonesia. TNI berasal dari rakyat. TNI timbul dan tenggelam bersama rakyat Indonesia. TNI selalu mengabdi kepada bangsa dan rakyat, dan TNI siap mengorbankan jiwa dan raganya untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, terutama para prajurit TNI yang saya banggakan, di tengah ketidakpastian
lingkungan global saat ini. TNI merupakan benteng NKRI. TNI adalah tulang punggung pertahanan Indonesia yang menjadi penjamin kedaulatan kita. Bahwa TNI harus siap melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. TNI harus siap mengorbankan segala-galanya untuk keselamatan bangsa dan rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi menariknya di mana TNI resmi memperkenalkan seragam loreng baru dengan corak digital bernama Sage Green. Keputusan penggunaan seragam ini sudah ditetapkan oleh Panglima TNI dan mulai dipakai prajurit di berbagai satuan. Seragam baru TNI dengan warna Sage Green dan corak digital mulai dipakai prajurit saat gladi bersih menjelang puncak perayaan HUT TNI sebagai pengganti PDL lama yang digunakan sebelumnya. Penggunaan seragam ini sudah mulai diterapkan secara bertahap di berbagai satuan. Kapuspen TNI Majen TNI Freddy Ardiansyah menyebut, seragam baru dipilih setelah melalui pengkajian mendalam, mulai dari fungsi tempur maupun nilai penampilan prajurit. Warna Sage Green dianggap lebih sesuai dengan vegetasi Indonesia, serta memberikan keunggulan kamuflase di lapangan. Selain itu, corak digital yang lebih kecil dibanding PDL Malvinas dinilai lebih modern, sekaligus mendorong rasa bangga dan militansi prajurit dalam menjalankan tugas. Terkait dengan seragam TNI yang baru ini ya, sudah disampaikan oleh Wakil Panglima TNI beberapa hari yang lalu, dan sudah ada keputusan dari Bapak Panglima tentang penggunaan seragam corak baru, ya, Sage dengan warna Sage Green, ya kan, seperti yang rekan-rekan media lihat di sini dan mungkin lihat di beberapa pasukan dan menggunakan, bahwa prajurit juga menggunakan ya. Setelah melalui pengkajian ya terkait dengan secara fungsi maupun secara nilai penampilan ya, performance, secara fungsi ya dari sisi tempur ya kan, bagaimana warna menyesuaikan dengan vegetasi Indonesia ya kan, pewarnaannya, kemudian bagaimana tingkat kenyamanan dalam penggunaan ya, itu maka dipilihlah corak ini ya, corak PDL TNI baru ya, dengan pola digital. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Dalam memperingati HUT TNI ke-80, TNI bersama dengan pemerintah Kota Jakarta Selatan menggelar pesta rakyat di Taman Kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pesta rakyat ini pemirsa dipilih sebagai bentuk kedekatan TNI dengan masyarakat. Ratusan warga di berbagai penjuru wilayah Jakarta berantusias sambut peringatan HUT TNI dengan penuh sukacita di salah satu taman kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pesta rakyat ini dipilih sebagai bentuk kedekatan TNI dengan masyarakat. Berbagai kegiatan hiburan, pertunjukan, serta kebersamaan warga dengan prajurit TNI menjadikan suasana semakin meriah. Tidak hanya sekedar hiburan dan makan gratis, masyarakat juga bisa ikut untuk menanti hadiah door prize dan menguji keberuntungan hadiah utama 2 sepeda motor. Masyarakat berharap HUT TNI ke-80 tahun ini, TNI semakin profesional, mampu menjaga kedaulatan negara, dan tetap dekat dengan masyarakat. TNI semakin profesional. TNI sebagai penjaga kedaulatan negara, dia bisa lebih dekat dengan masyarakat, dan TNI punya peran untuk menjadikan Indonesia lebih maju. Ini masyarakat bisa antusias menjadi datang karena atau karena banyak hadiahnya gitu? Saya kira kedua-duanya ya. Jadi masyarakat memang tahu malam ini ada tasakuran untuk TNI, dan juga ya itu sebagai penarik buat mereka agar tetap bergembira, mereka bisa ikut adanya door prize. Ini pesta rakyat diselenggarakan dalam rangka hari ulang tahun TNI yang ke-80. Kita berkolaborasi dengan TNI, dengan Polri, dengan pemerintah kota itu digunakan untuk mengarahkan masyarakat
pada datang ke sini untuk menyaksikan acara syukuran ini. Berapa banyak sih kira-kira kalau kira-kira? Untuk door prize-nya itu sesuai dengan kupon 2.500, tapi kebanyakan banyak yang itu habis kuponnya, jadi 3.000, 4.000 itu mencapai karena banyak yang nggak kebagian gitu. Pesta Rakyat pada HUT TNI kali ini memberikan kesan keberadaan TNI sangat dekat dengan masyarakat dalam melindungi dan memberikan rasa aman serta nyaman. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Informasi tadi pemirsa sebagai penutup jumpa kita kali ini dalam Menyapa Indonesia Petang. Dan saya Selis Regar mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.